Simak laga panas MU versus Arsenal malam ini. 3 pemain baru MU siap jadi ancaman serius bagi Arteta, termasuk Bournemouth yang baru didatangkan. Pertandingan ini bukan sekedar duel 3 poin, tetapi juga ajang pembuktian bagi 3 pemain baru yang siap menghancurkan strategi Mikel Arteta. Siapa saja mereka? 1. Benjamin Sesko, Bournemouth yang ditakuti. Meski mungkin dimulai dari bangku cadangan karena belum lama bergabung, striker tinggi besar ini punya rekam jejak mencetak gol di level tertinggi. Jika diberi kesempatan, ia bisa menjadi penentu kemenangan setan merah. 2. Matheus Cunha, gelandang serang penuh kreativitas. Dibeli dari Wolverhampton Wanderers, Matheus Cunha diharapkan menjadi motor serang MU. Kemampuannya mengolah bola dan visi permainannya bisa menjadi senjata untuk menebus pertahanan Arsenal yang solid. 3. Bryan Mbeumo, speedster pengganti Anthony. Bryan Mbeumo yang didatangkan dari Brentford punya kecepatan dan teknik dribbling yang bisa mengacak-acak sisi pertahanan Arsenal. Pelatih Ruben Amorim kemungkinan akan memainkan formasi ofensif dengan penyerang Sesko atau Rasmus Højlund, gelandang serang Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, kemudian gelandang bertahan Casemiro, Kobbie Mainoo. Di sisi pertahanan ada Dalot, Martinez, Maguire, dan Sal. Sementara itu West Brom resmi mengamankan tanda tangan gelandang muda Manchester United Toby Kohler dengan status pinjaman hingga akhir musim 2025-2026. Kesepakatan ini mengakhiri persaingan sejumlah klub Championship yang sebelumnya juga meminati jasa pemain berusia 20 tahun tersebut. Pelatih Ryan Mason memang tengah berupaya memperkuat sektor tengah timnya, dan kehadiran Toby akan menambah kedalaman lini tengahnya. Penampilannya yang konsisten membuatnya menjadi salah satu talenta muda yang banyak diperbincangkan di Inggris. Di berita yang berbeda pula, Roma disebut telah mengajukan tawaran senilai 23 juta euro dengan skema pinjaman plus kewajiban membeli. Syaratnya, Manchester United harus memperpanjang kontrak Sancho yang saat ini akan berakhir pada 2026. Demi memperlancar kesepakatan, sang pemain rela memangkas gajinya hingga setengah dari yang ia terima di Inggris, dengan Roma menyiapkan paket 5-6 juta euro per musim plus bonus. Langkah Roma semakin realistis setelah mereka mendekati kesepakatan menjual gelandang Manu Kone yang bisa mendatangkan dana lebih dari 40 juta euro. Melepas Sancho berarti memangkas beban gaji dan memberi keleluasan bagi pelatih Ruben Amorim untuk merombak tim sesuai rencana. Pelatih Manchester United Ruben Amorim memberikan kabar terbaru mengenai kondisi skuadnya jelang laga melawan Arsenal. Ia mengonfirmasi bahwa ada 2 pemain yang harus absen di laga pembuka Premier League tersebut. Laga sengit melawan Arsenal sendiri akan digelar di Old Trafford pada hari Minggu 17 Agustus 2025, 100 juta pounds. Kabar baik, Amorim memastikan bahwa striker anyar mereka Benjamin Sesko sudah siap untuk diturunkan. Selain itu, ada juga 2 pemain lain yang telah pulih dari cedera dan siap menjadi opsi. Ruben Amorim telah memberikan lampu hijau bagi rekrutan terbarunya Benjamin Sesko untuk bisa tampil di laga nanti. Striker yang didatangkan dengan mahar 74 juta pounds itu dinilai sudah sangat siap untuk menjalani debutnya. Menurut Amorim, kesiapan Sesko tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga dari kecerdasannya dalam memahami setiap detail permainan. Sang manajer juga tidak segan untuk memberikan pujian setinggi langit bagi mentalitas yang dimiliki oleh Sesko. Ia menyebut bahwa sang pemain selalu menganggap setiap pertandingan yang ia jalani seperti sebuah laga hidup atau mati. Amorim bahkan mengaku tidak perlu memberikan motivasi ekstra kepada Sesko karena semangat juangnya yang luar biasa. Ia justru terkadang perlu mengingatkan sang pemain untuk bisa sedikit lebih menikmati permainan di lapangan. Di sisi lain, Amorim juga memberikan kabar terbaru yang lebih jelas mengenai kondisi dari 4 pemain lainnya. Sementara itu, Chelsea melangkah mantap untuk mendatangkan Garnacho. Kesepakatan pribadi dikabarkan telah tercapai meskipun negosiasi transfer masih menemui hambatan. Manchester United tetap menuntut harga 50 juta pound sterling, sementara The Blues hanya bersedia membayar sekitar 35 juta pound sterling. Situasi ini membuat kepindahan Garnacho akan sangat bergantung pada siapa yang lebih dulu mengalah di meja perundingan. Dari sisi performa, Garnacho masih memiliki daya tarik besar. Musim lalu, ia membukukan 11 gol dan 10 assist dari 58 pertandingan, serta total 26 gol dan 22 assist dalam 144 penampilan untuk Manchester United di semua kompetisi. AC Milan dikabarkan makin dekat mencapai kesepakatan dengan Manchester United untuk mendatangkan Rasmus Højlund ke Italia. Kabar ini dikonfirmasi jurnalis kenamaan Fabrizio Romano Rabu 13 Agustus 2025.
AC Milan terus melaju dalam kesepakatan Rasmus Højlund dengan Manchester United. Pembicaraan di pihak pemain sedang berlangsung karena Højlund membuka pintu ke AC Milan, tulis Romano di akun X pribadinya. Rossoneri dikabarkan menyiapkan opsi pinjaman senilai 6 juta euro atau sekitar 113 miliar dengan klausul pembelian 45 juta euro atau sekitar 852 miliar. Selama masa pinjaman, gaji striker 22 tahun itu akan ditanggung Milan. Biaya pinjaman 6 juta euro, klausul opsi beli 45 juta euro, dan gaji ditanggung. Detail terungkap minggu lalu. Kesepakatan makin dekat. Tulis Romano. Højlund tampil kurang memuaskan di MU. Dalam 2 musim, dia hanya mencetak 26 gol dan 6 assist dari 95 penampilan di semua kompetisi. Situasinya makin sulit setelah MU mendatangkan 3 penyerang baru, yakni Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko. Jika transfer ini rampung, Højlund akan menjadi pemain baru karena Milan musim ini bergabung dengan Pedro, Luka Modric, Pervis, Samuel, dan Ardon Jazari. Kembalinya Højlund ke Serie A juga memberi harapan bagi Milan karena ia sebelumnya sukses mencetak 9 gol bersama Atalanta pada musim 2022-2023. Sementara itu, Manchester United terus bergerak di pasar transfer musim panas, kali ini dengan fokus memperkuat lini tengah. Setelah sektor serangan diisi nama-nama baru, perhatian klub kini bergeser ke perburuan gelandang. Sasaran utama mereka saat ini adalah Carlos Baleba, bintang muda Brighton yang menjadi perhatian di Premier League dalam 2 musim terakhir. Sayangnya, bandrol selangit membuat kesepakatan menjadi rumit. Dengan harga antara 100 hingga 120 juta euro, MU mulai menyiapkan rencana cadangan. Nama Martin Hjulman dari Sporting Lisbon pun masuk dalam daftar alternatif. Menurut laporan The Sun, Hjulman tengah dipertimbangkan sebagai opsi realistis. Gelandang asal Denmark itu pernah menjadi andalan Ruben Amorim saat masih melatih di Portugal. Biaya untuk memboyongnya diprediksi hanya sekitar 10 juta pounds, jauh lebih murah dari harga Baleba. Transfer ini akan diaktifkan jika negosiasi dengan Brighton benar-benar buntu. Amorim mengagumi mentalitas Hjulman yang solid dan kemampuannya memimpin di lapangan. Bahkan, ia sempat memberinya ban kapten sebagai bukti kepercayaan. Manchester United dapat kabar kurang menyenangkan jelang laga kontra Arsenal. Di akhir pekan nanti, Setan Merah akan memulai pertualangan mereka di Premier League 2025-2026 dengan menjamu Arsenal di Old Trafford. Sayangnya, menurut Manchester Evening News, skuad Setan Merah akan sedikit melemah karena harus kehilangan Mazraoui di laga ini. Mazraoui dipastikan absen karena sedang mengalami cedera. Bek asal Maroko itu dikabarkan mengalami cedera saat menjalani tur pramusim MU di Amerika Serikat. Cedera ini juga yang membuatnya absen saat MU menghadapi Fiorentina pekan lalu. Kondisinya disebut belum cukup fit untuk bermain, sehingga ia terpaksa melewatkan laga melawan Arsenal. MU punya 2 opsi untuk mengisi posisi bek kanan yang ditinggalkan Mazraoui. Pelatih Ruben Amorim bisa memainkan Diogo Dalot atau Amad Diallo di sisi kanan pertahanan melawan Arsenal. Sementara itu, raksasa Premier League Manchester United tampaknya siap terlibat dalam saga transfer panjang demi mendapatkan tanda tangan gelandang muda Carlos Baleba. Namun, ambisi Setan Merah harus berhadapan dengan tembok kokoh bernama Brighton yang memasang harga luar biasa tinggi untuk sang gelandang muda. Brighton disebut menuntut tak kurang dari 120 juta pound sterling atau sekitar 2,6 triliun bagi pemain berusia 21 tahun itu. Pemilik klub, Tony Bloom, memang punya reputasi tak mau mengalah dalam negosiasi harga. Meski demikian, menurut The Independent, manajemen United tengah mencari celah. Skema yang dipertimbangkan adalah tawaran awal 80 juta pound sterling ditambah bonus prestasi. Ada pula ide memasukkan Jadon Sancho dalam kesepakatan, walau langkah ini dinilai sulit diterima pihak Brighton. Masalahnya, nilai yang diminta tetap di atas batas realistis United, terutama di tengah tekanan aturan profit dan sustainability rules. Meski begitu, Baleba adalah tipe gelandang yang sangat diinginkan Ineos, pemegang saham baru United, untuk memperkuat lini tengah Ruben Amorim. Rencana ini muncul setelah pramusim memperlihatkan rapuhnya sektor tengah United. Manuel Ugarte dan Casemiro belum tampil meyakinkan, sementara Kobbie Mainoo masih mencari posisi